Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aquarius, ini pembacaan untuk kalian. Kira-kira apa yang kalian manifestasikan dalam waktu dekat ini ya. Dan ini general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua orang ya. Silahkan ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak. Tidak mungkin resonate di semua poinnya juga ya. Dan ini pembacaan untuk Sun, Moon, Rising. Ingat ya, kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin memang tidak resonate, jadi nggak apa-apa, tidak harus dilanjutkan menonton daripada bosen ya. Lagian juga nggak resonate gitu kan. Kalau memang itu nggak resonate ya, tapi kalau resonate pasti kalian langsung menangkap poinnya, langsung relate sama kalian merasakan itu gitu ya. Jadi it's okay, silakan ditonton kalau memang itu menghibur dan apa ya memang mau nonton gitu ya. Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar ya, dimana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa tidak cocok dengan cara penjelasannya, kalian juga tidak harus menonton semua atau bisa saja kalian skip. Yang penting sudah dapat poinnya itu kalau resonate. Kalau memang nggak resonate tentu aja ya nggak harus dipaksakan juga menonton ya, dan nggak harus dipaksakan ini resonate gitu ya. Dan semua penjelasan itu ada di description box, cuman mungkin tidak semua orang melihat sepertinya ya. Dan aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton, terus yang setia kasih like dan share videonya, oke? Baik, kita mulai saja untuk Aquarius Sun Moon Rising. Ini adalah yang akan kalian manifestasikan dalam waktu dekat ya. Kalau yang kulihat di sini Sun Moon Rising Aquarius ya, maksudnya Aquarius Sun Moon Rising ya. Kalian akan memanifestasikan komunikasi dengan seseorang ya, dimana kalian masih terobsesi dengan orang itu ya. Aku lihat kalian masih mengingat orang itu atau kalian menginginkan orang itu banget ya. Apakah kalian sedang buruk komunikasinya atau sedang on off atau sedang tidak berkomunikasi? Situasinya macam-macam di sini. Tetapi kalian terlihat terobsesi untuk bersama orang itu atau untuk mendapatkan orang itu atau untuk memperoleh sebuah pengakuan entahlah ya, tapi obsesi kalian sama orang itu ya lumayan besar gitu, dan itu yang membuat kalian lumayan terluka dan mungkin lumayan lelah gitu loh ya. Jadi kalau kalian nggak mau semakin lelah, kalian bisa kontrol obsesi itu ya kan, agar tidak terlalu menyakiti kalian juga gitu, dan kalian bisa fokus sama pencapaian hidup kalian dalam hal finansial sepertinya ya, dalam hal finansial maksudnya ya. Karena kalau yang kuliah di sini dalam hal finansial itu juga ada perbaikan saat kalian memutuskan untuk ini ya, kalian menggunakan intuisi kalian bahwa kalian harus merubah keadaan hidup kalian saat ini. Mungkin kalian habis ditimpa beberapa masalah ya, namanya juga hidup gitu. Salah satu masalah yang cukup membebani kalian itu mungkin dalam hubungan ya dengan seseorang di sini yang kulihat, tapi dalam waktu dekat kalian memanifestasikan sebuah conversation atau sebuah pembicaraan sama orang itu. Akan ada komunikasi cukup serius mungkin atau minimal rekonsiliasi dalam komunikasi gitu ya. Gitu. Jadi ya itu salah satu masalah kalian sebelumnya gitu, dan mungkin itu juga yang menyita energi kalian, dan kalian juga merasa kehidupan kalian di luar itu juga agak sedikit berantakan gitu, dan kalian harus merapihkan itu dan kalian harus kembali fokus lagi. Dah di kartu High Priestess ini kalian menyadari hal itu ya, mengikuti intuisi kalian dan kalian coba memperbaiki itu semua, terutama dalam hal finansial ya. Di kartu The Empress, di kartu The Chariot, Two of Pentacles sama The Tower, yang aku lihat di sini benar ada perbaikan gitu ya. Cuman memang kalian baru sadar untuk berjalan ke arah situ setelah kalian mengalami fase ini, transformasi, the death ini ya. Rasa cukup menyakitkan mungkin ya, dengan urusan ya. Fase yang cukup menyakitkan, dan trigger itu asalnya dari sini, dari seseorang itu, dari hubungan kalian bersama orang tersebut gitu ya. Nah setelah itu kalau yang kulihat kalian memutuskan itu tadi
untuk fokus sama hidup kalian ya. Tapi di sini kalau aku lihat ya, di sini kan ada ketidakpuasan dengan situasi kalian, terutama dalam hal karir juga kalau aku lihat ya. Ya di kartu ini ya. Terus kalau aku lihat di sini ada Three of Pentacles sama Five of Wands gitu. Kalian memang kelihatan sangat memburu banget ya, sangat berambisi banget. Ya namanya Aquarius, memang kayak gitu. Jadi ketika dia meyakini sesuatu, itu mereka akan kejar gitu ya. Jadi itu tadi yang aku bilang, energinya mungkin kayak puting beliung gitu. Entah benar atau tidak gitu, maksudnya mereka nggak terlalu peduli sama pandangan orang sih. Mereka lebih percaya sama apa yang mereka inginkan aja gitu, dan itu yang menjadi goalsnya. Mereka fokus sama apa yang mereka inginkan gitu. Jadi ya itu yang membuat mereka jadi cenderung memburu gitu energinya terhadap apapun yang mereka inginkan, apakah dalam relationship atau dalam kehidupan secara luas gitu, dalam karir atau finansial gitu kalau kelihat ya. Oke, seperti itu. Dan kalau yang aku lihat di sini ya, di kartu Two of Pentacles sama The Tower gitu, kalian sebenarnya bisa memanifestasikan Ten of Pentacles di sini ya. Jadi keadaan yang ya, apalagi di sini ada The Sun gitu ya, Ten of Pentacles dan The Sun ya. Jadi ini memanifestasikan kebahagiaan ya, jelas ada The Sun di sini. Tapi yang aku lihat kebahagiaan di sini tuh lebih pada pencapaian materi ya, pencapaian karir kalian ya. Kalau aku lihat kesuksesan dalam karir gitu, saat kalian sudah lebih berbesar hati mungkin untuk melihat situasi di mana tidak semua hal bisa kalian paksakan. Contohnya dalam hal relationship sama dalam hal pikiran atau perasaan seseorang gitu. Di situ mungkin ada peningkatan spiritual dalam diri kalian. Nah, disitulah titik balik kesuksesan kalian di hal lain, yaitu dalam hal finansial kalau aku lihat ya, atau karir gitu. Oke, jadi jadi mungkin ini bentuk pelarian kalian untuk menjadi King of Pentacles ya, saat kalian merasa kecewa banget dalam hal relationship gitu. Cuman kalau aku lihat, kesuksesan karir itu juga bagian dari manifestasi yang kalian dapatkan di waktu dekat ini lah ya, atau dalam tahun ini ya. Jadi hitungan bulan lah ya. Seperti itu. Nah, terus kalau yang aku lihat di sini, ini ada energi cenderung memaksakan hubungan ya. Aquarius Sun Moon Rising. Jadi mungkin kalian terobsesi sama seseorang. Tadi kan aku udah bilang, kalian mencintai orang itu, pokoknya kalian menginginkan bersama orang itu. Oke lah, kalau ini bukan soal love life, ini bisa tentang platonic, tapi kalian terobsesi untuk mengikat orang itu di hidup kalian gitu. Walaupun kebanyakan kayaknya ini tentang love life ya, love life. Nah, di kartu ini aku melihat energi posesif ya, dimana ya namanya orang udah terobsesi, posesif itu hanya tinggal mengikuti, biasanya kayak gitu ya. Jadi ketika komunikasi atau komunikasi lah ya, atau kompromi di antara kalian itu tidak berjalan dengan baik gitu ya, gagal gitu, nggak mencapai mufakat itu gitu, kalian masih berusaha untuk mengejar itu dan memaksakan itu. Tapi hati-hati Aquarius, karena ketika keadaan itu sedang lelah ya, maksudnya perasaan orang lelah ya, capek itu, ada baiknya kasih jeda, waktu, space gitu ya. Karena kalau saat crowded gitu pikirannya ya, terus orang sedang capek sama hubungan itu, capek dengan komunikasi yang ada, kayak circumstancesnya itu keruh gitu, itu kalau dipaksakan itu nggak akan dapat titik temu. Yang ada hanya memperkeruh keadaan atau memperburuk keadaan gitu. Jadi hati-hati gitu. Ada kalanya kasih jeda gitu, agar sama-sama rehat, sama-sama beristirahat, sama-sama menjernihkan pikiran gitu ya. Lalu sama-sama tahu ini kalau bertemu lagi kira-kira penyelesaiannya gimana gitu ya, lebih clear gitu, lebih jelas untuk melihat permasalahannya. Pokoknya gitu ya, intinya memaksakan sesuatu itu nggak selalu baik gitu ya, apalagi yang berhubungan sama perasaan dan
sama perasaan dan kenyamanan. Apalagi kalau misalkan kalian mau memaksakan keinginan orang, itu tentu sulit gitu ya. Ya gitulah ya. Ya gimana ya, ya gitu sih Aquarius ya, Sun Moon Rising ya. Kalau memang mereka pada akhirnya menginginkan kalian, mereka akan kembali ke kalian gitu. Tapi kalau mereka belum berada di titik dimana kalian berada, atau maksudnya gini, mereka belum sama pikirannya sama kalian, termasuk keinginannya gitu, mau kalian paksakan itu juga nggak bagus gitu ya. Yang ada hanya saling menyakiti gitu ya. Nggak bisa memaksakan, tidak semua hal bisa dipaksakan gitu ya, gitulah maksudnya. Kita nggak bisa memaksakan orang tersebut kalau mereka belum menginginkan itu gitu ya. Nah terus, nah ini Aquarius, kalau aku lihat ini karena kalian, ini kalau kalian nggak merasa seperti ini, mungkin ini vice versa ya, karena ini kan energinya bisa terbalik. Ini hanya general reading gitu ya. Mungkin orang tersebut yang berada di energi itu Aquarius, yang memaksakan atau yang mungkin posesif atau yang terobsesi gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada pihak yang karena belum ingin hubungan ini berakhir, belum mau melepaskan seseorang tersebut, dia atau mereka, pihak tersebut yang energinya di sini gitu ya, itu akan memaksakan diri untuk terjadinya rekonsiliasi gitu ya. Jadi memaksakan agar ada komunikasi gitu ya, gitu, dan mencoba untuk membuat keputusan gitu, coba komunikasi lagi, dan apapun hasilnya ya gimana ya, kalau aku lihat di sini ini energi orangnya itu memaksakan komunikasi, entah bagaimana proses komprominya, pokoknya harus deal kayak gitu ya, energinya semacam itu. Jadi berusaha menyelesaikan ini, berusaha menghadirkan komunikasi itu untuk segera menyelesaikan urusan ini dan bersama gitu kalau aku lihat ya. Dan aku melihat ini masih tentang orang di masa lalu yang energinya belum hilang dari diri kalian ya gitu ya. Perasaan itu terlalu kuat gitu. Atau orang yang oke lah, kalau mungkin ini bukan orang dari masa lalu yang sudah lama banget, ini masih orang yang dealing sama kalian gitu ya. Apa ya, ini kan masa lalu itu nggak harus mantan yang udah lama nggak komunikasi, nggak harus kayak gitu sih, atau nggak harus orang yang sudah lama tidak berkomunikasi. Masa lalu itu juga bisa aja, maksudnya oke lah, kita nggak usah sebut masa lalu, tapi orang ini orang yang sudah dealing sama kalian gitu. Atau mungkin energetically masih dealing sama kalian, tetapi hubungan kalian sedang tidak cukup baik gitu. Jadi ini bisa aja sih kayak pasangan kalian yang sedang bermasalah sama kalian, atau mungkin mantan tapi belum lama-lama banget, itu juga bisa. Cuman aku lihat ini kan bukan orang baru ya, ini orang yang masih secara energi itu masih connected sama kalian dan masih ada yang belum mau melepaskan. Jadi hubungan ini sebenarnya masih eksis gitu, walaupun ya keadaannya memang sedang bermasalah kayak gitu ya. Jadi seperti itu Aquarius Sun Moon Rising. Nah ini Aquarius, kalau yang aku lihat gini sih, intinya ya Aquarius, ini pesan yang aku dapat aja ya. Aquarius tuh sepertinya nih. Oke, kalau kalian nggak merasa seperti ini, mungkin orang yang dealing sama kalian gitu. Jadi ada yang itu tadi yang aku bilang, terobsesi, cenderung memaksakan sesuatu gitu ya. Dan terkadang terlalu memaksakan itu juga bisa mendatangkan masalah baru gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan. Bahkan kalau kita terlalu keras sama diri sendiri itu juga nggak bagus buat diri kita juga kan gitu. Ya mungkin kita jadi kurang memperhatikan maintenance untuk diri kita juga kayak gitu. Nah efek jangka panjangnya yang nanti bisa kita rasakan kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi Aquarius ya, Aquarius Sun Moon Rising. Jadi ya hati-hati karena ini bisa mendatangkan masalah baru gitu. Ya, jadi kalian siap-siap aja deh gitu. Terutama itu tadi, ini urusannya kayaknya
ini konflik sama orang, sama adalah orang. Kalau nggak dalam hal love life atau relationship, ini kemungkinan, maaf banget ya Aquarius, ini semoga aja nggak terjadi gitu. Bisa jadi ini adalah konflik dengan seorang, bisa dari tempat kerja gitu. Tapi bisa jadi kalau kalian nggak berhati-hati atau ada pihak yang terus memaksakan dan nggak bisa melepaskan diri dari itu gitu, itu memanifestasikan konflik gitu dengan seseorang. Kalaupun bukan kalian yang terobsesi, misalkan orang lain, ya bagaimana kalian memutus pengaruh itu aja sih, agar tidak merugikan kalian, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Seperti itu Aquarius. Jadi intinya adalah kita nggak bisa menuntut orang ya, karena mereka punya hak juga dengan hidupnya. Tapi kita punya pilihan untuk move on atau fokus sama hidup kita gitu ya. Aquarius, ini loh yang aku bilang, kalian itu sebenarnya memanifestasikan kesuksesan juga dalam hal karir gitu. Jadi daripada memaksakan orang lain atau menuntut orang lain, ya kalian menuntut diri kalian untuk berhasil aja. Tapi kayaknya kesannya nggak enak ya, kayak menuntut diri sendiri untuk berhasil. Mungkin kalian nggak harus sekeras itu sama diri sendiri gitu, tapi maksudnya sorry aku ralat, jadi nggak usah menuntut lah, tapi termasuk sama diri sendiri, tapi lebih kayak daripada kita berharap sama orang lain, ya kenapa nggak kita fokus untuk memajukan diri sendiri atau upgrade gitu. Karena kalian itu punya sumber daya untuk sukses Aquarius. Apalagi di sini ada The Empress, ada Ten of Pentacles, ada The Sun gitu. Saat kalian melepaskan diri dari energi obsesi ini, kalaupun ini bukan energi kalian yang terobsesi, tapi kalian melepaskan diri dari pengaruh obsesi tersebut gitu. Karena ini kan bisa vice versa ya. Nah, aku lihat kalian jadi lebih potensial untuk sukses kalau kalian bisa mengalihkan energi itu ke tempat lain, yaitu ke dalam passion kalian yang lain, atau talenta kalian itu tadi, atau karir, pekerjaan, kayak gitu sih. Aku lihat kalian memanifestasikan perbaikan finansial dan perbaikan masalah kalian dalam hal pekerjaan gitu. Ada hal yang terselesaikan di sini, ada masalah yang terselesaikan gitu. Ya setidaknya masalah yang selesai itu dalam finansial dan pekerjaan itu kan termasuk prestasi gitu loh. Itu termasuk kesuksesan kalian dalam menyelesaikan masalah gitu. Sehingga kondisi kalian ke depannya ada perbaikan gitu. Kalau aku lihat ya. Jadi nah ini kalau aku lihat ya, stop terobsesi. Saat kita nggak bisa it's okay stalking, it's okay lihat, tapi harus bisa kontrol gitu. Maksudnya jangan seakan-akan banyak waktu terhabiskan untuk stalking atau untuk melihat terus ke arah situ, kayak kita nggak bisa kontrol obsesi itu ya. Akhirnya kita jadi terus terobsesi di situ gitu. Maksudnya ya itu pilihan sih, cuman kalau itu menyulitkan kalian, kalau itu justru nggak membuat kalian happy dan nggak membuat kalian merasa lebih baik kan itu dikontrol, misalkan dikurangi kayak gitu ya. Jadi aku lihat sih itu Aquarius Sun Moon Rising. Jadi ya energi kalian bisa terkuras di obsesi itu atau pengaruh obsesi itu, kalaupun kalian memang tidak terobsesi ya. Misalkan kalian nggak merasa itu diri kalian, ya mungkin orang lain yang terobsesi sama kalian. Nah itu energinya cukup mempengaruhi kalian. Gimana kalian melepaskan diri dari itu semua sih. Jadi kalian nggak terlalu lelah gitu ya. Dan yang aku lihat intinya sih, aku ulang lagi ya, yang kalian manifestasikan komunikasi atau rekonsiliasi atau pembicaraan serius ya. Ya penyelesaian itu, musyawarah untuk mencapai mufakat itu bersama seseorang. Ada hal lain yang mungkin kalian manifestasi juga, yaitu hati-hati ini nggak harus terjadi kayak konflik gitu. Kemudian ada potensi lain yang kalian manifestasikan. sorry ada manifestasi lain yang potensial juga sebenarnya. Ya intinya gitulah. Maksudnya ada manifestasi lain juga di selain dua itu ya, yaitu kesuksesan atau perbaikan dalam hal pekerjaan kalian gitu. Kalau kalian sebelumnya merasa pekerjaan kalian itu agak berantakan di luar gitu, kalian nggak menemukan titik terang, nah ini ada perbaikan di sini aku lihat, dan itu juga punya efek
di hidup kalian yang lebih tertata gitu kalau aku lihat ya. Berawal dari penyelesaian dalam hal pekerjaan tadi. Oke, Aquarius Sun Moon Rising itu aja. Semoga yang bagus itu resonate ya, terrealisasikan ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aquarius.